Coto adalah salah satu makanan khas yang tak boleh dilewatkan jika berkunjung ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cita rasa kuah dengan perpaduan rempah dan daging sapi yang khas menjadi daya tarik kuliner yang satu ini. Salah satu warung coto Makassar yang cukup populer di Makassar yaitu Aroma Coto Gagak. Tapi jangan salah, gagak bukan berarti coto ini menggunakan daging burung gagak ya, melainkan merupakan nama jalan lokasi warung coto ini dibuka. Di Aroma Coto Gagak ini, teman-teman bisa memilih jenis isian sesuai selera, mulai dari daging, pipi, hati, jantung, paru, dan lain sebagainya dengan harga yang sama tentunya. Satu porsi coto ini hanya dibanderol cuma Rp20.000. Nah, sekarang kita sudah berada di Aroma Coto Gagak, yaitu coto yang legendaris yang ada di sini. Dan saat ini juga sudah ada cotonya di depan mata kita. Mari kita coba. Nah, di dalam coto ini terbanyak kombinasi rempah-rempah seperti jintan, jahe, lengkuas, dan kunyit. Oke, jadi sedikit review dari saya. Daging yang digunakan ini sangatlah empuk dan tentunya sangat enak ya. Dan rempah-rempahnya sangat beragam. Sudah banget pemirsa. Rempahnya itu bahan pelengkapnya itu juga kacang. Baik, sekarang saya sedang bersama dua pemilik coto Aroma Gagak. Pak, bagaimana nih kita asal mulanya kita ambil Aroma Coto Gagak? Pertama kita buka di Jalan Gagak ini sebenarnya bukan Coto Gagak, Coto Makassar. Karena rumitnya dicari itu Coto Makassar Jalan Gagak, kita ambil nama alamat. Jadi istilahnya namanya Coto Gagak karena alamatnya terletak di Jalan Gagak. Sudah berapa lama ini coto tak berdiri? Mulai sejak tahun 70-an. Tahun 70-an. Oke. Ya masih kita imperang pada waktu itu, sewa-sewa. Baru beli bertahap. Jadi asal mulai itu dari mengontrak, terus dibeli. Terus apa sih yang membedakan ini coto tak dengan coto yang lain? Pertanyaannya rentangan dan rasa. Mungkin ada khas yang tersendiri Ada, tak? tapi tidak ada yang bisa tahu. Itu rahasia perusahaan tuh. Iya. Berarti kenapa ambil di persimpangan jalan ini? Kita dari pergi dulu, kita memang di sini, kita pernah pindah. Tapi kita bisa milih. Waktu tak bikin ini sudah luas begini atau masih berpetak satu petak gitu saja? Pas kecil, masih 4x5 dulu, masih imperang, pagi tenda-tenda ke teras. Masih numpang. Kita dalam perjalanan 9 tahun baru bisa kembangkan. Ya, jadi kita ini bersaudara yang merintis dari bawah sampai sekarang ini. Dari nol. Mulai berjalan kaki sampai Nestela. Jadi kita waktu buka di cabang ini menetapi atau dari Bukan cabang. Oh. Induknya ini. Induk. baru ada di cabang tak? Cabang kan masih jauh di Surabaya ada.
Berarti air keluar kota nih. Bandara ada. Makasih Pak. Dan Iya. apa lagi? Pertanyaannya bagaimana? Apa itu istirahat? Istirahat adalah suatu kondisi yang tenang, rileks, dan tidur tanpa ada stres emosional dan juga bebas dari kecemasan. Namun, tidak berarti tidak melakukan aktivitas apapun. Duduk santai di kursi empuk atau berbaring di atas tempat tidur juga merupakan bentuk istirahat. Akibat dari kurang tidurnya, kita akan merasa kecapean dan kurang semangat dalam menjalankan aktivitas. 4 dari 8 siswa multimedia biasanya tidur kurang pada waktunya. Alasannya, mengerjakan tugas, bermain game, chatting, nonton TV, dan lain-lain. Dari alasan tersebut, sebenarnya ada banyak solusi dengan cara 1. Jangan menunda tugas. 2. Atur waktu istirahat. 3. Kurangi bermain game. 4. Sempatkan tidur siang. Dan yang kelima, jaga kesehatan. Tidur itu penting buat kesehatan kita. Dalam satu hari kita bisa menjalankan aktivitas kurang lebih 12 jam dan kita membutuhkan waktu tidur selama 8 jam. Nah, itulah pentingnya kita beristirahat dengan cukup. Sampai jumpa. Terima kasih. Hai pemirsa, sekarang kita berada di wisata Alfat Bolangi Ampat. Kemarin kita telah mengunjungi wisata kuliner Aroma Coto Gagak Makassar. Kali ini kita berada di wisata Bolangi Ampat. Selanjutnya ikuti keseruan kami di Bolangi Ampat. Bukit atau Puncak Bolangi merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kota dengan julukan Buta bersejarah ini punya daya tarik wisata mulai dari wisata alam, pantai, pegunungan, budaya hingga sejarahnya. Lokasinya yang bersampingan dengan kota Makassar juga membuatnya sangat mudah untuk dijangkau. Puncak Bolangi berada di lereng Gunung Bolangi, memiliki ketinggian sekitar 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dari atas bukit ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan dan Puncak Bolangi juga memiliki beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti musola, tempat bermain anak, dan tempat ini juga cocok untuk bercamping. Bahkan, tersedia juga penyediaan alat camping seperti tenda dan lain-lain yang disediakan oleh pihak pengelola. Nah pemirsa, inilah keindahan wisata Bolangi Ampat.
pemirsa, itulah tadi keseruan kita di wisata Bolangi Ampat. Nantikan keseruan selanjutnya. Cikedot. Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak ke-4 di dunia setelah USA, India, dan Brazil. Sehingga tidak heran jika masyarakat banyak mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoaks yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoaks adalah kebohongan. Hoaks didesain untuk menyebar dan menjadi viral. Biasanya, hoaks menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, artikel di web, dan juga broadcast message pada aplikasi chat. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa mengidentifikasi hoaks? Pertama, hoaks biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran. Hoaks juga paling sering ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Selain itu, foto atau video yang digunakan biasanya berkualitas rendah atau sudah tidak murni karena telah diedit. Tak lupa juga, kata-kata yang provokatif dan sering mengandung unsur mengemis, like dan share. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus siap dengan beberapa cara. Pertama, jangan terlalu mudah percaya pada siapapun. Kedua, pastikan konten tersebut memiliki kredibilitas dan bukan merupakan satir ataupun sarkasme. Ketiga, pastikan banyak juga sumber terpercaya yang mengatakan hal yang sama. Keempat, gunakan search engine untuk mencari menggunakan foto ataupun nama instansi atau orang yang namanya dicatut dalam informasi tersebut. Dan terakhir, jangan mudah terpancing dan selalu mengutamakan fakta di atas asumsi. Jadi, be smart and be careful. Baik pemirsa sekalian, marilah kita bersama-sama mengelilingi Benteng Sumba Opu ini sambil melihat-lihat apa yang menjadi kearifan lokal di Sulawesi Selatan, khususnya peninggalan budaya Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Yuk! Benteng Sumba Opu menjadi salah satu tempat wisata sejarah yang populer di Sulawesi Selatan. Benteng Sumba Opu ini terletak di Jalan Dentata, Kabupaten Goa. Waktu yang ditempuh dari pusat kota Makassar menuju tempat ini memakan waktu sekitar 25 menit dengan jarak 8 km. Benteng Sumba Opu Makassar ini adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9, Daeng Matenre Karaeng Tumak Parisik Kalona pada tahun 1525. Bangunan benteng ini menjadi daya tarik para wisatawan karena merupakan saksi sejarah kerajaan Goa Talo. Bagi pengunjung yang penasaran dapat berkunjung untuk menambah wawasan terkait sejarah Makassar dan kerajaan Goa dalam melawan Belanda. Di Benteng Sumba Opu, pengunjung juga dapat menikmati bentuk-bentuk rumah tradisional Sulawesi Selatan seperti rumah tradisional Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar yang tak jauh dari benteng. Terdapat sejumlah replika rumah-rumah yang ada di Sulawesi Selatan. Rumah adat tersebut memiliki bentuk atap yang khas, yaitu memanjang ke atas. Rumah-rumah adat ini pun seringkali dijadikan sebagai tempat kegiatan organisasi. Oke, baik pemirsa, itulah tadi keliling-keliling kita di rumah adat Benteng Sumba Opu ini, di mana kita sudah melihat beberapa tempat sebagai peninggalan warisan budaya leluhur kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Mungkin itu saja dari saya. Oke, nantikan di episode selanjutnya.